Selamat siang, ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, sebelumnya Hmm. perkenalkan nama saya Dian dari Hmm. kelas 12 Bahasa Pak. Oh iya, Dian ya. Bapak sudah kenal dengan Dian. Dian kan yang waktu itu mewakili sekolah dalam lomba pidato. Iya Pak, betul. Sebelum kesini tadi Dian belajar apa? Oh iya Pak, sebelum saya ke sini, tadi Hmm. saya belajar bahasa Inggris Pak di kelas. Oh iya, bahasa Inggris ya. Bagaimana kabarnya Dian hari ini? Karena Bapak lihat sepertinya Dian kayaknya lelah sekali. Iya Pak, saya memang sedikit kelelahan hari ini. Kalau Bapak boleh tahu apa yang aktivitas apa nih yang sudah dia lakukan? Apakah tadi ada pelajaran olahraga atau apa? Tidak ada Pak, hanya saja tadi malam tidurnya larut malam Pak. Jadi jam tidur saya berkurang Pak. Memangnya biasanya Hadian itu tidur jam berapa? Biasanya Pak, kalau saya sendiri itu tidurnya jam 10. Hmm, Kalau tadi malam jam berapa? Kalau tadi malam Pak, sampai jam 12 malam baru bisa tidur. Hmm, Oh iya, kalau boleh tahu nih, kenapa Hadian tadi malam tidur sampai jam 12? Apakah ada kegiatan yang Hadian lakukan atau bagaimana? Oh iya Pak, soalnya Pak saya itu harus belajar yang rajin untuk persiapan lomba pidato bahasa Jerman tingkat provinsi Pak. Oh, begitu ya. Belajar yang dengan rajin itu memang baik, akan tetapi alangkah baiknya jika belajar jangan terlalu sampai larut malam sehingga tidak mengganggu jam tidurnya Dian. Jadi Dian tidak kelelahan dan mengantuk saat di kelas serta dapat konsentrasi di kelas. Kalau Dian kelelahan dan mengantuk di kelas nanti kan Dian ini tidak dapat berkonsentrasi ketika belajar. Iya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi benar Pak, tadi pada saat di kelas itu saya mengantuk dan menguap sehingga saya tidak dapat berkonsentrasi di kelas. Bahkan tadi saya ketiduran Pak di kelas dan saya hampir dimarahi guru. Selain itu Pak, saya juga tadi tidak bisa mengetahui materi yang diberikan oleh guru saya Pak. Bagus. Dian sudah mengetahui dampak ketika tidur terlalu larut malam. Nah, tadi Dian sudah bercerita tentang berbagai masalah nih. Sebenarnya kalau Bapak boleh tahu masalah atau inti dari Dian datang kemari ini mau bercerita tentang apa? Tentang kebingungan saya Pak. Sebelumnya Bapak mau bertanya nih, apa harapan dari Dian setelah nantinya melalui proses ini? Saya berharap Pak bisa keluar dari masalah yang sekarang dan juga saya berharap bisa mengatasi kebingungan saya saat ini. Saya bingung Pak, setelah lulus nanti saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana atau memilih untuk bekerja karena harapan saya dengan orang tua saya berbeda Pak. Apakah masih ada lagi? Sudah tidak ada Pak. Intinya saya dapat keluar dari masalah ini Pak, karena ini membuat saya tidak dapat fokus pada saat belajar Pak. Baik, Bapak paham dengan apa yang Dian rasakan sekarang. Baik, mari kita sama-sama cari jalan keluarnya bersama. Baik Pak. Kira-kira sudah berapa lama nih Dian merasa kebingungan akan memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau memilih untuk bekerja? Sekitar semester ini Pak, semenjak saya naik kelas 12. Hmm, Sebelumnya apakah Dian pernah mengalami hal yang seperti ini? Belum Pak, saya belum pernah mengalami ini sebelumnya. Saya baru kali ini Pak mengalami hal yang seperti ini. Apa yang telah Dian lakukan selama ini? Akhir-akhir ini Pak, saya mencoba mendekat dan berbicara dengan orang tua saya. Ya, walaupun masih saja bertentangan apa yang saya inginkan dan yang orang tua saya harapkan Pak.
Jadi apakah Dian sudah pernah mencoba untuk berdiskusi dengan orang tuanya? Iya Pak, akhir-akhir ini saya mencoba untuk berdiskusi dengan orang tua saya berkenaan dengan apa yang saya harapkan juga Pak. Oke, bagus Dian. Dan kedepannya apa nih kira-kira yang akan Dian lakukan? Sepertinya Pak, saya akan meyakinkan orang tua saya lagi terkait dengan pilihan saya sendiri Pak. Masih ada lagi Dian? Sepertinya hanya itu Pak. Oke, baik Dian. Dian tadi sudah mengutarakan soal harapan Dian setelah keluar dari proses konseling ini, dan juga mengutarakan apa yang sekarang Dian rasakan dan lakukan. Menurut Dian, apa sih yang akan berubah ketika masalah yang Dian hadapi sekarang ini dapat terselesaikan? Saya pasti tidak akan bingung lagi untuk memutuskan apa yang akan saya lakukan setelah lulus nanti Pak. Saya juga bisa saling bertukar pikiran atau berdiskusi dengan orang tua saya. Nah, saya juga pasti tidak merasa takut untuk mengutarakan keinginan saya Pak, dan juga saya bisa belajar lebih giat lagi untuk masuk perguruan tinggi negeri Pak. Oke, bagus Dian. Nah, anggap bahwa yang Dian lakukan selama semester terakhir ini adalah tidak bisa fokus belajar. Kira-kira nih perilaku apa yang ingin Dian lakukan untuk mengganti apa yang Dian lakukan selama semester kemarin itu? Dalam hal ini Dian yang tidak bisa fokus untuk belajar ya. Mungkin yang saya rasakan itu Pak, karena saya takut untuk mengutarakan keinginan saya pada orang tua saya Pak, karena keadaan ekonomi kami yang tidak mendukung sebenarnya. Saya akan mengganti itu dengan mencoba fokus belajar, walaupun saya belum sepenuhnya mengutarakan semuanya kepada orang tua saya Pak. Kira-kira setelah hal itu terjadi, apa nih yang akan terjadi nantinya? Mungkin saya tidak akan ketinggalan materi lagi Pak, dan saya lebih bisa berkonsentrasi belajar Pak. Masih ada lagi Dian? Sepertinya hanya itu Pak. Oke, baik. Selama semester terakhir ini, bagaimana Dian menghadapi orang tuanya? Orang tua saya Pak tidak sanggup untuk membiayai uang kuliah saya, karena saya tahu ketika ibu saya menyuruh saya langsung bekerja setelah lulus nanti. Akan tetapi saya mencoba untuk selalu belajar dengan tekun dan mengikuti lomba pidato agar ibu saya tahu betapa saya sangat suka belajar dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Pak. Wah, bagus sekali itu Dian. Iya Pak, karena saya merasa yakin jika saya berusaha keras untuk mengejar impian saya untuk kuliah, orang tua saya juga akan setuju untuk saya tetap kuliah. Masih ada lagi? Itu saja Pak. Kira-kira siapa saja yang berpengaruh terhadap tindakan yang Dian lakukan? Mungkin Pak saya sendiri, karena itu kan usaha saya, akan tetapi sebenarnya kalau memang orang tua saya tahu, mereka harusnya juga berpengaruh Pak, karena tidak mungkin komunikasi dijalin hanya dari satu arah. Oke, baik. Mari kita rincikan dulu terkait permasalahan ini. Jadi Dian sebenarnya punya pengalaman yang bagus ya. Nah, Dian kan punya pengalaman yang baik yang pernah dilakukan. Sekarang kita coba berangan-angan sepulang dari sini. Dian pulang ke rumah, kemudian saat malam hari tidur, ketika tidur Dian bermimpi. Di mimpi itu Dian merasa bahwa masalah Dian bisa terselesaikan. Ketika pagi hari, apa yang akan Dian lakukan jika tidak mempunyai masalah seperti itu yang ada pada mimpi itu? Seperti dalam mimpi saya di pagi hari, saya akan meyakinkan orang tua saya mengenai keinginan saya. Selain itu juga Pak, saya akan mencari informasi mengenai beasiswa saat masuk perguruan tinggi. Dengan kegiatan tadi, siapa yang bisa membantu Dian agar hal itu tidak terjadi? Pastinya saya sendiri Pak, kemudian orang tua saya ada, dan juga bapak ibu guru juga.
Baik. Sekarang Bapak punya skala dari skala 1 sampai 5. Tadi Dian sudah menceritakan masalahnya. Jadi skala 1 dalam keadaan yang sangat terpuruk, sedangkan skala 5 adalah keadaan terbaik Dian. Kira-kira pada saat ini Hadian berada di posisi berapa sekarang? Menurut saya Pak, sekarang saya berada di posisi 3. Oke. Lalu apa bedanya dengan skala 1 yang telah Dian tetapkan? Kalau di skala 1 saya benar-benar kebingungan untuk menentukan apa yang akan saya pilih setelah lulus nanti. Apakah itu saya lanjut ke perguruan tinggi atau saya langsung bekerja, Pak? Oke, lalu Dian sekarang ingin berada pada skala berapa? Saya ingin berada di skala 4 dulu, Pak. Kalau awalnya saya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil, sekarang saya sudah bisa mengambil keputusan akan pilihan karir saya, Pak. Kenapa Dian tidak langsung memilih ke skala 5? Karena menurut saya, Pak, kalau skala 5 itu saya sudah harus punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan untuk pilihan yang akan saya pilih, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi setidaknya ada satu peningkatan yang ingin Dian capai. Kira-kira berapa lama nih, mulai dari sekarang agar Dian mampu naik ke skala itu? Saya rasa, Pak, bisa untuk 2 minggu. Apa yang hendak Dian lakukan jika berada di skala tersebut? Seperti tadi, Pak, saya sudah ungkapkan, saya akan mencoba membuka percakapan dengan orang tua saya terkait dengan masalah ini, Pak. Selanjutnya? Selanjutnya saya akan berdiskusi dengan mereka terkait keinginan saya di masa depan. Lalu apa yang akan Dian lakukan setelah berdiskusi dengan orang tua jika disetujui? Jika orang tua saya menyetujui saya untuk lanjut ke perguruan tinggi, saya akan lebih giat dan fokus untuk belajar. Saya akan mencari informasi-informasi terkait beasiswa yang bisa saya daftar untuk membebaskan biaya perkuliahan nanti, Pak. Oke. Jadi Dian sudah bisa menentukan apa yang akan dilakukan. Kita sudah membicarakannya banyak mengenai masalah yang Dian hadapi, kemudian pengalaman-pengalaman Dian. Juga Dian sudah membayangkan nih jika Dian tidak mempunyai masalah serta telah menentukan akan beranjak dari posisi 3 ke posisi 4. Bagus sekali Dian. Iya, Pak, semua itu akan saya lakukan agar masalah saya cepat selesai dan saya bisa belajar seperti biasa lagi, Pak. Oke, Bapak paham Dian. Bapak yakin jika apa yang sudah Dian rencanakan tadi dijalankan, maka pasti masalah Dian akan terselesaikan. Iya, Pak, insya Allah akan saya lakukan. Oke, sekarang kapan rencana Dian akan melakukannya? Dari besok, Pak, akan saya lakukan dengan target 2 minggu akan saya lakukan semua. Oke, bagus. Dengan adanya target itu akan bagus sekali untuk Dian. Iya, Pak, karena dengan adanya deadline pasti saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan akan terlaksana semua. Oke, sekarang apakah Dian masih merasa kebingungan? Iya, Pak, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan agar masalah saya selesai. Oke, bagus Dian. Apa ada lagi yang ingin Dian ceritakan? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya, Pak. Ya, sama-sama Dian. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jika Dian mau berusaha, jangan lupa dengan apa yang Dian akan lakukan tadi. Dan minggu depan, jangan lupa Dian laporkan perkembangannya kepada Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Saya pamit balik ke kelas dulu ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.